maju lagi. Siapa nggak usah. Mana tahu ada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, para asatidzah yang saya hormati, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Nashaihud Diniyah. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, dan kita mohon supaya diberikan pemahaman yang benar, diberikan keamanan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, thumma inna lil muslim, sesungguhnya bagi orang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lain, hukukun katsiratan, ada hak-hak kewajiban yang banyak. Waqad zakarna, dan kami telah menyebutkannya, minha, darinya, torofan, pada sebagian, fi risalatil mu'awanati, dalam kitab risalatil mu'awanah. Wanduruhu, maka lihatlah, insita, jika kamu. Waqad qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi, hak orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lain, situn, ada 6. Faqila, maka ditanyakan oleh sahabat, wa ma hiya, dan apa saja itu wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, menjawab Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu bertemu padanya maka bersalamlah atasnya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila mengundangmu maka datanglah. Wa idza stansahaka, apabila minta nasihat padamu, fansah lahu, maka nasihatilah lahu padanya. Wa idza atisa, dan apabila bersin,
Fahamidallaha, kemudian memuji Allah. Fasyammidhu, maka doakannya. Wa idza marido, dan apabila sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Wa idza mata, dan apabila meninggal dunia, fattabi'hu, maka antarkanlah jenazahnya. Wa min akidi hukukil muslimi, dan di antara yang pokok-pokok kewajiban muslim alal muslimi, atas muslim yang lain, an-nasihatu fid dini, yaitu menyampaikan nasihat dalam masalah agama. Wal muawanatu, dan tolong menolong alal birri wa taqwa, atas kebaikan dan bertakwa. Wal hathu, dan menganjurkan ala taatillahi, atas taat kepada Allah, Rabbil alamina, yang mengatur semesta alam. Wa min ahammil huquqi, dan di antara hak kewajiban yang terpenting, satrul aurati, yaitu menutup aib-aibnya, menyimpan rahasia-rahasianya. Wa tafrijul kurobati, dan meringankan kesusahannya. Wal muawanatu fil muhimmati, dan menolong di dalam hal-hal yang penting. Wa qada'il hajati, dan memenuhi hajat kebutuhannya. Wa ighatsatul malhufi, dan menolong yang susah. Wa nasratul mazlumi, dan menolong yang dianiaya. Wa i'anatud dha'ifi, dan menolong yang lemah. Wa taisiru 'alal mu'siri, dan memudahkan kesulitannya. Wa tauqiru lil kabiri, dan menghormati pada yang lebih tua. Wa rahmatu lis shaghiri, dan berbelas kasih pada yang muda atau yang kecil. Wa alla yu'dhiya, dan tidak menyakiti ahadan minal muslimina, pada seseorang dari umat Islam. Wala yastahiffa bihi, dan tidak menganggap ringan padanya. Wala yahtakiruhu, dan tidak merendahkannya. wala yahdhuluhu
dan tidak menghinanya. Wala yaskharu minhu, dan tidak mengejek padanya. Wala yastahzi'u bihi, dan tidak merendahkannya. Wa alla yahussa ahadan, dan supaya tidak menipu seseorang minal muslimina, dari orang Islam. Wala yahsadahu, dan tidak berdengki padanya. Wala yahqada alaihi, dan tidak dendam atasnya. Wala yadhunna bihi su'a, dan tidak menyangka dengan dia keburukan. Wa ayyahtamma, dan hendaklah memperhatikan bi umuril muslimina, dengan urusan-urusan orang Islam. Wa yafraha bimasarihim, dan senang dengan kesenangan atau kegembiraan mereka. Wa yahtamma bima yasu'uhum, dan prihatin dengan apa-apa yang menjelekkan baginya. Wa ayyuhibba li sa'irihim ma yuhibbu li nafsihi, dan hendaknya senang pada selainnya sesuai dengan dia menyenangi dirinya sendiri. Wa yakraha lahum, dan benci padanya ma yakrahu li nafsihi, sebagaimana benci pada dirinya sendiri. Waqad qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai pada dirinya sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, al muslimu, orang muslim, lil muslimi, pada muslim yang lain, kal bunyani, seperti bangunan. Yasuddu, menguatkan, ba'duhu, sebagian bangunan itu, ba'dun, pada sebagian yang lain. Wa qala, dan bersabda alaihi salam, alaihi salatu wassalam, laisa minna man la yahtamma, man, barang siapa, lam yahtamma, yang tidak memperhatikan, bi amril muslimina, dengan urusan orang Islam, falaysa minhum, maka tidak termasuk dari golongan mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna, tidak termasuk dari kelompok kita umat Islam, man la yarham, orang yang tidak kasih sayang, shaghirona, pada yang kecil di antara kita, wa yuwakir, dan
tidak menghormati kabirona yang lebih tua di antara kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu kita maka tidak termasuk golongan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman yang berbuat zalim, au mazluman atau yang dizalimi. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki dari sahabat, nansuruhu, kami menolongnya, idza kana mazluman, apabila dia dizalimi. Fa kaifa nansuruhu zaliman, bagaimana kami bisa menolongnya dalam keadaan berbuat zalim? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi alaihi salatu wasallam, tamna'uhu, kamu mencegahnya, minadzulmi, dari berbuat zalim. Falidzalika, maka dengan demikian, nusratun lahu, adalah menjadi menolong padanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tahasadu, jangan saling berdengki, wala tanajasu, dan jangan saling bersaingan dalam menawar jual beli, dalam jual beli. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling bermusuhan. Wala yabi, dan jangan menjual, ba'dukum, sebagian kalian, ala bai'i ba'din, atas jualan sebagian yang lain. Wa kunu, dan jadilah kalian, ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Al-muslimu, orang muslim itu, akhul muslimi, adalah saudaranya orang muslim. Wala yadhlimuhu, la yadhlimuhu, jangan menganiayanya. Wala yakhdhuluhu, dan jangan merendahkannya. Wala yahqiruhu, dan jangan menghinanya. Wala yakdzibuhu, dan jangan membohonginya. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Wa yashiru, dan memberikan petunjuk Nabi, biyadihi, dengan tangannya, ila sodrihi, pada dadanya Nabi, salasa marrotin, 3 kali. Bihasabi mri'in, ukurannya seseorang, minasyarri, dari kejahatannya, ayah kiro akhahu, yaitu dia menghina saudaranya, al-muslima, yang muslim. Kullul muslimi, setiap orang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lain, haramun, haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Wa qala alaihi salatu wassalam,
Man barang siapa nafasa yang melepaskan an mukminin dari seorang mukmin kurbatan kesusahan min kurabid dunya dari kesusahan dunia, nafasallahu maka Allah melepaskannya kurbatan kesusahan min kurabi yaumil kiamati dari kesusahan hari kiamat. Waman dan barang siapa yassaro memudahkan ala muksirin atas orang yang kesulitan, yassarallahu maka Allah memudahkannya alaihi atasnya fid dunya wal akhirati di dunia dan di akhirat. Bersama pertolongan hamba, maka nal abdu selagi ada hamba itu fi auni akhihi dalam menolong saudaranya. Al hadisah teruskan hadisnya. Wa qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man barang siapa kana fi hajati akhihi yang ada dalam memperhatikan kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi maka adalah Allah itu memperhatikan kebutuhannya. Wallahu yaqulul haqqa, Allah berkata benar. Wa huwa yahdis sabil, dialah yang menunjukkan jalan yang lurus. Titik. Ini terakhir pembahasan hak persaudaraan antar muslim sama muslim. Yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf seperti namanya Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah Al-Haddad, dan dikutip juga dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dan Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Kita pun akan membacanya karena kebesaran Imam Ghazali, karena kehebatan Imam Ghazali. Walaupun pensyarahnya Syekh Nawawi juga hebat, tetapi dari sisi levelnya itu Syekh Imam Ghazali lebih mendunia. Yang pertama, yang terpenting hak-hak berteman itu menutup aib-aibnya teman, menyimpan rahasia teman. Ya, setiap orang ada kekurangannya, baik kekurangan secara fisik ataupun kekurangan dari sisi moralitasnya. Kekurangan sama fisik misalnya dia gampang sakit misalnya, kemana-mana banyak bawa minyak usuk misalnya ya, bawa minyak urut gitu, ya nggak usah dibilangkan, nggak usah dibilang, itu tukang sakit itu kemana-mana bawa minyak karo itu katanya kan. Ya, nggak usah dibilangkan karena itu kekurangan secara fisik atau secara moralitasnya, seperti dikasih tahu orang, awas jangan berteman sama si anu. Si anu itu kalau ada orang baru beli baju
asik dipakai aja pinjem katanya kan. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Sini ya orang baik-baik semua ini ya. Sebab waktu sholatnya pun niru Makkah. Ya. Jadi ditutupi aib kawannya, nggak usah. Itu jarang sholat subuh itu misalnya, ya nggak usah. Atau itu hati-hati kalau baru beli barang baru, dia kepingin terus dia minjemnya ngeyel kali gitu. Terus dipakai sampai udah agak kusut gitu baru dibalikkan gitu. Ada orang yang seperti itu. Ya, di sini nggak ada ya. Langsung dibawa pulang gitu. Maka ya yang tahan, yang bisa menasehati hanya menasehati gitu. Apa terhalang masuk orang itu? Enggak. Jadi ditutup aibnya supaya Allah menutup aibnya orang yang bisa menutup aibnya. Kecuali hal-hal yang prinsip dan memang perlu disampaikan, misalnya ketika mau dinikahi ya yang ditanya itu berkata sebenarnya gitu. Misalnya yang tahu orang tua di situ atau kawannya yang agak lebih tua, itu dikatakan kekurangan-kekurangannya karena mau dipakai selama hidup kalau bisa, kalau masih hidup. Seperti ketika mau melaporkan kezoliman kepada hakim itu harus menyebutkan aibnya. Misalnya gugat cerai, itu kan istri kan harus menyampaikan, ini kesalahannya Pak, dia pakai ilmu pelet gitu ya. Jadi ilmu peletnya itu nggak beri nafkah pun istrinya cinta terus gitu. Ada kayak gitu itu ilmu pelet jelek namanya. Datang ke ya ada orang yang suka bisa kayak gitu. Dia bilang, Pak, istri saya lari Pak dari rumah. Kenapa? Udah 2 tahun nggak saya beri nafkah. Oh, cerdas lah istrimu katanya. Ya ikutlah orang tuanya yang bisa menafkahi katanya. Udah lama, baru terlambat aturan saat baru 2 bulan udah pergi gitu ya. Tapi saya minta doa Pak Ustadz katanya ya. Ilmu mantra yang walaupun nggak diberi nafkah tapi balik terus cinta sama saya katanya. Nah kayak gitu nggak usah dibela ya. Itu namanya membela orang yang berbuat zalim walaupun bisa gitu. Misalnya di Teluk Pulih sana dipelajari misalnya ya ilmu kayak gitu ya. Itu tidak boleh gitu karena itu membela kezaliman gitu. Jadi aibnya kawan itu tetap ditutup kecuali hal-hal yang memang pokok yang harus disampaikan tadi, itu harus disampaikan. Siapa yang menutup aibnya temannya, maka Allah menutupinya aibnya dunia akhirat gitu. Maka sebenarnya Allah itu sudah menutup aibnya manusia itu. Seandainya tidak ditutup gitu,
kesana kemari bawa beol, bawa kotoran kan. Makanya kalau orang sombong, petentengan gitu, kau jangan petentengan, kesana kemari pun kau bawa beol, ya kan gitu. Nah barulah iya ya katakan gitu. Yang pertama itu. Kedua, menghilangkan, meringankan kesulitannya. Dengan teman itu harus mau berkorban. Demi teman gitu ya. Ya. Harus mau berkorban gitu ya. Gitu ya. Demi perjuangan gitu ya. Harus mau berkorban, bahkan demi cinta gitu ya. Itu berkawan itu begitu, harus ada pengorbanan. Kadang-kadang memang kepentingan pribadinya terganggu demi teman gitu. Kalau nggak bisa kayak gitu ya nggak usah teman, sendiri aja. Karena dia mau menang terus. Ini harus kayak begitu memang. Makanya dikatakan dalam penjelasan tadi, tafrijul korobat itu tadi. Siapa yang meringankan beban kesulitan orang lain, maka Allah meringankan kesulitannya. Ketiga, membantunya dalam segala perkara yang penting. Ada hal yang penting yang perlu dibantu dan dia bisa membantu. Itu teman itu harus berkorban untuk membantu. Tetapi yang dibantu juga harus paham gitu ya. Jangan dibantu misalnya pakai kereta, udah pakai kereta itu katanya kan. Pulang minyaknya habis pun dibiarin aja gitu. Ya harus tahu kesana kemari pakai minyak ya, kalau menggunakan minyak diganti minyaknya. Yang ketiga, membantunya dalam segala perkara memenuhi hajat dan keperluannya. Itu tadi pengorbanan juga. Kalau hajat itu kepentingan biasa, kalau muhimmat itu yang penting. Misalnya kalau tidak dibantu, kurang bayar uang kuliahnya, dia nggak bisa melanjutkan kuliahnya, sedangkan dia bisa dibantu. Niat aja, niati karena Allah, nanti Allah memudahkan gitu. Ini udah bagus kan? Kunta. Iya, apanya tadi teknisinya kurang persiapan ini. Banyak pikiran teknisi. Kalau hajat itu kebutuhan yang di bawah daripada yang penting gitu. Nampaknya makan gak ada lauknya, kita punya lauk, dikasih lauk gitu ya. Jangan rasakanlah kau makan gak pakai lauk katanya. Jangan kayak gitu ya. Harus ada pengorbanan, apalagi satu nasib, satu atap ya. Makanya kalau mau memilih itu jangan taman yang akrab, itu pilihlah yang jauh-jauh gitu.
nanti memecahkan dalam bertemanan. Kemudian menghapuskan duka nistapanya gitu. Jadi ighatsatul malhuf itu, kalau ada kesulitan, kesusahan, udahlah Pak, misalnya biasa itu namanya roda kehidupan berputar, ada gembira, ada sedih gitu. Tak selamanya langit itu pun gelap, satu saat pun akan terang juga misalnya ya. Jangan ya udahlah, sedang musibah mau diapakan lagi katanya kan. Jangan tambah disyukur-syukurkan gitu. Tapi kadang-kadang ini teman beda, nggak kayak gitu gitu. Makanya teman yang sejati itu inilah seperti yang diterangkan dalam kitab ini. Kemudian membelanya jika teraniaya. Kalau teraniaya dibela, ditolong dengan segala kepandaian dia gitu. Kawannya mau dirampok, kita bisa sanggup menolongnya, ya kita maju. Hasan suruh maju gitu. Dikasih aja langsung ya. Makanya orang juga harus punya keterampilan seperti itu ya. Tidak langsung, kalau mau putus aja sekarang, jangan gitu ya. Disepak-sepak dulu orangnya. Keterampilan untuk seperti itu ya. I'anatud dhaif. Kemudian meringankan beban kehidupannya. Yang lemah ditolong, ditengoklah dia. Belum dapat kiriman misalnya kalau anak kos atau baginya gitu ya. Ya ditolong, tapi yang ditolong juga harus tahu perasaan. Jangan terus-menerus minta ditolong gitu. Karena bukan kewajibannya. Kemudian memudahkan kesulitan-kesulitannya. Mana tahu dalam kesulitan dimudahkan. Kalau dia misalnya jadi pejabat misalnya sama temannya yang ada kesulitan, oh ya temanku itu gitu. Jangan kalau sudah jadi pejabat pun tak tahu teman. Yang penting untung gitu aja. Menghormati yang tua gitu ya. Yang tua umurnya, yang tua ilmunya, bukan yang tua istrinya ya. Siapa yang lebih tua di sini ya, muda semua ya. Si Madun lebih tua gitu ya. Oh dia masih muda karena DTA apa namanya? DTA, Datuk Muda. Iya Datuk Mudo. Udah tua pun muda terus dia. Kemudian berbelas kasih kepada yang kecil, yang lemah.
Cuma kadang-kadang yang lemah, yang kecil itu yang petentengan gitu. Dikasih tahu nggak mau, tapi dia nggak tahu. Kata orang Jawa, wis budu merengkel katanya. Kandanane angel katanya. Kemudian tidak menyusahkan orang Islam lainnya atau merendahkan atau menghinanya. Sebab kehormatan diri itu harus dijaga. Tidak boleh dimarah-marahi di depan umum gitu. Mengejek di depan umum, sedangkan mengejek tidak di depan umum saja tidak boleh gitu. Orang kampung misalnya itu ngejek juga ya, atau kampungan kau katanya gitu. Orang Medan kayak gitu biasa gitu, cakap kayak gitu itu kalau pasaran biasa. Jadi di lingkungan orang yang berpendidikan kayak gitu itu aib. Kemudian tidak mencaci orang Islam atau menjelekkannya. Tidak menipu apa yang sebenarnya dikatakan. Biasanya orang yang sombong itu suka menipu. Beli baju misalnya cepek limpul, dia bilang 2 cepek limpul. Di mana dibeli ini? Sana di mall dekat Kampung Keling gitu. Padahal belinya Sukarame. Biasanya orang sombong yang suka nipu, karena dia merasa dia harus lebih tinggi gitu. Kalau sudah menipu, maka yang pertama akan timbul menipu yang kedua. Yang lebih parah, yang menipu itu orang yang dituakan gitu. Ngomong itu asal ngomong saja gitu. Menipu pun dia ringan saja gitu. Kemudian tidak dendam, tidak dengki. Dengki itu kalau orang lain lebih dapat nikmat, dia nggak senang gitu. Kalau orang lain itu dapat sengsara, dia senang gitu. Makanya orang yang kepingin cantik terus itu jalannya itu nggak mau sama orang yang lebih cantik, supaya dia nampak lebih cantik gitu. Kadang ada orang kayak gitu ya. Tapi kalau anak laki-laki ini tak menghiraukan seperti itu, tak peduli dia, yang penting mancing dapat ikan itu. Ya, udah senangnya bukan main itu. Ya. Walaupun ikan koci-koci itu udahlah, perasaan udah masuk surga gitu. Wala yadhunnu bihi su', dengan suudzon, artinya menyangka sesuatu itu tidak baik. Misalnya jumpa kawannya pergi gitu, paling cari utangan itu katanya gitu ya. Semana orang suaminya baru dirumahkan, udah nggak kerja lagi gitu, itu kayak gitu itu suudzon. Makanya dalam ilmu tasawuf itu lebih bagus suudzon pada diri sendiri
husnudzon kepada orang lain. Suudzon pada dirinya sendiri itu lebih banyak. Sehingga dia merasa belum apa-apa saja ini. Gitu. Kemudian memperhatikan dan memikirkan urusan umat Islam. Misalnya umat Islam itu dalam keadaan sedih, dia bisa membantu, dia bantu. Sehingga orang yang tidak memperhatikan urusan orang Islam itu dikatakan falaisa minhum. Man la yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Ikut bergembira ketika merasakan senang kawannya itu dan prihatin apabila kawannya merasa sedih. Itu baik. Itu yang dikatakan wa yafrahu bima syarrihim itu tadi. Jadi kalau kawannya sedih, ya ikut sedih. Jangan kawannya sedih, dia senang kali jingkrak-jingkrak, berjoget-joget gitu. Kawannya sakit gigi, dia nyetel lagu India, goyang musing-musing gitu. Ya kawannya sakit hati, anak kurang ajar ini, nggak tahu sakit gigi gitu. Ya dibantu, entah disuruh kasih garam giginya entah apa gitu. Itu ya. Dan mengusahakan sesuatu yang baik bagi mereka sebagaimana dia senang mengusahakan dirinya sendiri dalam hal seandainya dia senang untuk dirinya sendiri, maka kepada orang lain juga harus senang. Seandainya benci untuk dirinya sendiri, kepada orang lain itu juga harus benci gitu. Sebab ukuran orang itu sempurna imannya apabila mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Kalau mau dihormati, maka ya hormati. Kalau tidak mau diejek, jangan mengejek. Ini sekarang mengejek aja. Yang disejek orang sakit. Mau melawan nggak bisa karena kepalanya pun sedang sakit. Ada di sini kayak gitu, ya. Karena mungkin yang mengejek itu nggak tahu kalau dia sedang sakit gitu. Kemudian ditambahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang belum disebutkan di sini, mendengarkan dengan baik pembicaraan teman, tidak memotong ucapannya. Kalau temannya sedang cerita yang baik, didengarkan. Jangan dipotong langsung, dengarkan dulu gitu. Apalagi temannya itu sedang bercerita sama orang lain. Kasih hak untuk bercerita dan berbicara. Menghindari perdebatan dengan teman kalau berbicara. Kalau sekiranya tidak cocok, ya udahlah itu menurut kamu begitu, kalau menurut saya beda gitu. Udah habis. Nanti kalau tiap cakap berdebat, udahlah nggak bisa jumpa lagi. Nggak bisa naik mobil putih nanti.
Ya. Iya. Loh, siapa yang ketawa? Kemudian memanggil dengan panggilan yang baik. Jangan manggil temannya itu sini Ibnu Hajar misalnya, atau Hajar Aswad dipersilahkan ke depan misalnya ya. Datang namanya bukan itu, namanya Fadil Muhtarom misalnya. Jadi jangan dipanggil Hajar Aswad, walaupun Hajar Aswad itu ya sesuatu yang dimuliakan, orang kepingin mencium Hajar Aswad. Ya. Sampai ada yang salah cara, dari sudut Ka'bah itu udah berjalan begini, udah mau deket disikuti semua orang, jatuh, ya. Udah deket baru mencium katanya. Nah mau berbuat kayak gitu aja kok menyakiti orang, kan saya tambah salah gitu. Dibilang ya Allah Ustadz, saya alhamdulillah bisa mencium langsung. Saya lewat dari samping gitu kayak merayap gitu. Udah deket saya sikuti semua orang katanya. Udah saya sikut, udah jatuh sana jatuh sini, baru saya cium Hajar Aswad. Ya, duh, ustadznya pun ketawa, duh mau berbuat kayak gitu aja kok nyakiti orang gitu. Apa mau masuk surga itu perlu nyakiti orang gitu. Duh, jadi janganlah kayak gitu. Jadi salah saya Ustadz, ya salah seperti itu. Kalau memang nggak bisa ya cukup beri syarat saja gitu. Jadi memanggil dengan panggilan yang disukai gitu ya. Kalau panggilannya misalnya wahai tampan gitu ya, gitu. Panggil wahai tampan gitu ya. Jangan si kurus gitu. Ya. Si kurus cacingan gitu, jangan gitu ya. Ya. Atau hidung pesek gitu kan. Pesek elek katanya kan. Jangan ya. Nanti ditiru orang tambah berdosa gitu ya. Panggilan yang disukai. Tapi jangan terlalu tinggi kali, belum waktunya Syekh Al-Mukarram Wahyu katanya. Ditulis yang memberikan ceramah Al-Mukarram Sewahyu katanya. Duh ini kok lain gitu. Memang kitabnya banyak, disuruh baca sendiri. Jadi panggilan yang disukai, panggilannya itu misalnya ya jangan disambung-sambung sampai akhirnya jelek gitu. Maka buat nama itu kan kalau bisa ya yang bagus, jangan kalau disambung membuat jelek gitu. Orang Bandung itu ada namanya Tatang, anaknya namanya Abdullah, Abdurrahman. Jadi kalau memanggil dipersilahkan Abdullah bin Tatang, cepat Abdullah bin Tatang gitu. Nah, salah semua. Mamanya si Dayat dipanggil maksiat gitu. Itu nama-nama yang Bu Latifah ditambil bulat,
Mana bulat tadi itu? Jadi apalah maksud orang ini cakap? Rupanya Bu Latifah, bulat katanya. Dan kemudian memuji kebaikan teman. Kalau memang kebaikannya itu ada, dipuji. Bagus itu wahyu suaranya katanya ya. Cuma kalau masak dikasih garam banyak kali misalnya, suaranya itu aja, nggak usah dikasih cumanya. Sebab ada orang itu seleranya suka masak, ada seleranya itu memang tidak masak, tinggal makan aja. Makanya kadang-kadang saya suruh, kok bisa bantu masak apa enggak gitu. Udah Pak Kiai, saya bagian nyuci saja. Nyuci apa? Nyuci piring gitu. Oh iya, sapu-sapu yang kotor ini gitu. Itu aja bagiannya. Kalau suruh masak, dia nggak tahu takaran-takarannya. Tapi sebenarnya lama-lama isi tahu gitu. Jadi kalau ditinggal istrinya lari, macam mana masaknya? Ya salah paham, lari istrinya. Gitu. Jadi memuji kebaikan teman, jangan dijelek-jelekkan. Lu kayak gitu aja kok suaranya cantik, si Madon itu katanya. Ya udahlah, dipuji baik daripada yang lain bunyi pun suaranya entah kayak apa, kayak orang beol katanya. Misalnya. Kemudian berterima kasih atas perbuatan baik teman. Jadi kalau ada yang berbuat baik itu terima kasih. Jangan diem aja. Itu namanya nggak tahu terima kasih. Biasakan ucap terima kasih. Kamsiayo gitu kan. Kalau orang Cina ya, bujur katanya kan. Bujur orang apa? Nggak ada. Orang Karo yang di belakang itu ada itu yang orang Karo. Karo sopo. Jadi tahunya saya dari Sinabung itu cuma satu itu aja, bujur. Diajak cakap diam aja, senyum-senyum, ketawa gitu. Begitu, permisi ya Pak. Loh, tadi bukan tahu cakap saya, jadi kayak saya cakap sama batu gitu kan. Iya Pak, saya asli dari Medan, saya bilang. Sini meninjau di sini, saya bilang gitu. Oh, saya pikir bisa cakap Karo katanya kan. Saya cuma bujur ya Pak, kayak gitu. Duh, tahu satu katanya kan. Kemudian memberi nasihat dengan cara halus kalau memberi nasihat. Dikasih tahu yang baik, ginilah ya Bang katanya. Saya bukan menggurui, bukan menggarami air laut, ya, bukan mengajari lima berduri katanya kan. Tapi menurut saya yang baik itu begini gitu. Itu dinasihati seperti itu. Jangan kau kayak gitu aja, kau payah kali kau katanya kan. Kalau salah dimaafkan, tidak boleh dendam. Sebab manusia itu pasti ada kesalahannya. Tidak ada orang yang tidak ada salahnya. Cuma orang kok salah terus itu berarti setan. Memang bikin kesalahan terus saja.
mendoakan yang baik pada teman baik ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal, didoakan. Mama, saya doakan kamu itu dalam keadaan supaya selamat, pulang pun selamat, giginya selamat. Supaya sampai ke rumah dengan keadaan selamat gitu. Didoakan, meninggal pun didoakan, mudah-mudahan diampuni dosanya. Tidak udah dilanjutkan doa seperti yang ada dalam tahlil itu. Mudah-mudahan diberikan ganti suaminya yang lebih baik gitu misalnya ya. Meninggal ya. Digantikan istri yang lebih baik gitu. Zaujan khairan min zaujihi, kan ada kayak gitu kan? Supaya digantikan suami yang lebih baik dari suaminya gitu. Jadi macam mana nanti di akhirat? Nah, gantilah suami. Suami itu tetap itu. Misalnya suaminya si Wahyu bentuknya kayak gini, ya. Di akhirat ya kayak gitu kalau masuk surga, ya. Tapi potongan dia ini masuk surga. Entah surga siapa, ya. Sebab kitabnya banyak. Cuma nonton film aja dia. Nanti ketawa sendiri gitu. Itulah yang bikin tambah males nggak pegang kitab itu. Ya memang kalau sedang suntuk itu nggak apa-apa. Saya pun kalau megang kitab terus sakit perut saya. Banyak pikiran gitu. Mendebat ini, mendebat itu gitu. Makanya udah ambil HP, saya setel lagu-lagu, udahlah. Kira-kira udah tenang barulah keluar. Bukan lagu Melayu, kayak mendonyut gitu. Mendonyut mak gitu. Ya. Aponyo yang mendenyut katanya kan. Kepalonya mak katanya kan. Dan kemudian jangan memberikan beban tanggung jawab kepada teman. Jangan beban tanggung jawab dikasih teman. Sama-sama makan di kantin, udah makan, kamu bayar ya, saya ada perlu gitu kan. Ya. Lantaran orang dia punya duit, orang temannya itu baik, iya gitu aja. Nah, ada orang kayak gitu, nipu-nipu aja. Siapa yang mau makan, ayo makan, biar saya bayar, katanya kan. Biar saya bayarkan, katanya. Pertama biar saya bayar, kedua ditakkitkan biar saya bayarkan, katanya. Bayarkan itu artinya duitnya mana, biar saya yang membayarkan. Ada teman itu sanggup dalam satu rombongan itu turun sendiri, dia dari mobil gitu, minum habis, makan roti habis semua baru naik. Dari mana bang? Minum sebentar katanya. Semua orang lapar semua karena belum waktunya makan. Ada yang kayak gitu itu ya. Kan biasanya kan ada sama dimakan, nggak ada sama ditahan. Ini nggak ada, dia keluar cepat-cepat
masuk ke kedai, minum, makan, baru bilang dari mana? Makan sebentar katanya. Yang lain masih kelaparan. Seperti saya pernah dalam satu acara, dari siang sampai jam 12 malam itu belum makan. Ada kawan dalam satu acara itu keluar, dia cari makan. Jadi dia sesudah waktunya makan itu nggak makan lagi gitu. Nah, nipu kawannya gitu. Maunya jangan kayak gitu. Dan kemudian berusaha meluaskan tempat duduknya ketika ada temannya itu datang. Misalnya tadi ada Kak Fitri baru datang, ya, dipersilahkan, sini kak, jangan sana aja kok kak, deket-deket stafel itu katanya. jangan gitu ya. Di sini dilapangkan. Ya, makanya kalau ada undangan itu pun kayak gitu. Jangan dia sudah duduk enak, duduk di depan, ada kawannya baru datang pun pura-pura nggak tahu. Gitu ya. Udah siap loh baru datang katanya kan gitu. Pura-pura nggak tahu gitu ya. Didudukkan kawannya, dikasih tempat. Kadang-kadang kayak gitu, mama gitu. Ditahankan dia duduk. Ada bapak-bapak yang nggak dapat, ya berdiri bapak-bapaknya. Padahal dia bisa mengusahakan bapak-bapak itu duduk gitu. Fafsahu fil majalisi gitu. Kalau bertemu fasalim, itu tadi diantaranya bersalam. Kalau yang laki-laki sama laki-laki bersalaman. Cuma sekarang bersalaman ini sedang perpenyakitan. Nggak ada yang berani bersalaman sama ustadz siap ngaji gitu. Gini semua. Ikhtiar ustadz ya, ikhtiar kata. Iya Pak, saya bilang gitu. Makanya saya kalau batuk gitu takut dikira corona. Tidak semua batuk itu corona. Ya. Ada orang pilek, kemudian batuk, itu agak demam. Itu setahun sekali biasa seperti itu ya. Atau memang ada kurang sehat gitu. Pokoknya batuk corona katakan. Ya. Saking takutnya itu ya. Sikit-sikit corona. Orang disuruh cuci tangan semuanya. Udah habis cuci tangannya. Akhirnya udah gak bikin lagi. Ya nggak meninggal juga nih orang. Gitu. Ya orang Islam biasanya ya kalau pergi cuci tangan, mau makan cuci tangan, mau wudhu ya wudhu lebih paten lagi. Itu sudah lebih hebat gitu. Makanya untuk saat sekarang ini yang ada influenza batuk-batuk tidak usah ikut masuk masjid, nanti ketakutan orang itu. Ya udah di luar aja, ya, atau nggak usah ke masjid, nanti disuruh keluar. Ada, saya ditanya sama jamaah, bagaimana Ustadz, ada yang semalam itu flu gitu, batuk-batuk. Akhirnya saya suruh keluar, dia marah katanya kan. Oh ya iya, caranya salah, saya bilang. Ya dikasih tahu secara umum demi menjaga salah sangka dan sebagainya, yang ada sakit-sakit supaya
di luar saja supaya tidak terjadi salah sangka. Kami mohon kepada siapa saja yang merasa kurang sehat, sholatnya di sebelah sana saja supaya tidak terjadi salah sangka. Gitu, jangan langsung begitu batuk-batuk, mohon keluar ya Pak, keluar. Ini terjadi. Akhirnya saya situ mau ceramah yang lain, ceramah tentang itulah. Tidak ada penularan dari orang ke ambal, dari ambal ke orang, saya bilang gitu. Itu tidak ada, saya bilang itu. Dari orang ke orang. Orang batuk pun yang memang batuknya orang yang sakit corona, orang yang mengidap corona. Kalau batuk biasa ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya dengan menjaga etika batuk ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kalau memang yang pasien ya pulang, jangan ke masjid gitu. Akhirnya bercerita lama saya tentang itu. Sampai ditanya tentang ini Ustadz, yang dibuat cuci tangan ini mengandung alkohol katanya kan. Bagaimana hukumnya gitu. Sampai ke situ. Kalau alkoholnya untuk penguat saja dimaafkan, tapi kalau alkoholnya banyak sekali, ya itu najis, saya bilang gitu. Makanya dibasuh lagi, saya bilang gitu. Sampai ke situ, banyak pertanyaan tentang itu. Jadi akhirnya saya ceramahnya tentang hukum kesehatan, hukum menjaga penyakit, hukum bagaimana orang yang corona itu, dengan mengambil saya dari fatwa MUI, saya terangkan penjelasannya semua karena pertanyaan mengarah ke sana semua. Ya kita harus tahu seperti itu kalau sudah jadi ustadz. Ditanya ustadz, saya sering apa itu pandemi corona katanya. Kalau saya mau jawab, saya mikir pandemi pantat anjing nungging gitu. Apa artinya? Hah? Artinya wabah itu yang menimpa kepada bangsa Indonesia ini dan negara-negara lain, bukan satu negara saja. Sehingga dimanakan pandemi. Ya, kalau satu negara saja namanya epidemi. Ya, baru orang itu ngangguk-ngangguk, menguasai Ustaz, kira-kira begitulah ya. Padahal potongannya kayak gini, kira-kira gitu. Ya, saya terangkan dari Wuhan, Cina, masuk ke Iran, masuk ke Italia, saya bilang gitu. Masuk ke Amerika. Nah, itulah tempat-tempat yang di situ kena korbannya yang besar, saya bilang gitu. Dari Indonesia. Indonesia ini cuma dibilang orang asing, sebenarnya orang asing itu pada dari Cina. Kita disuruh lockdown nggak jelas, tapi yang dari Cina sampai sekarang ini masih masuk terus. Penerbangan 40 kali satu hari satu malam itu masih berjalan terus. Bagaimana disuruh lockdown sedangkan penerbangan dari Cina berjalan terus? Ini orang bawahan nggak pada tahu, saya bilang. Lockdown itu kalau dalam bahasa hadis dan bahasa ilmiah, kalau sudah di dalam, kalau di situ sudah mewabak luar biasa, jangan keluar. Yang dari luar jangan masuk. Maka yang dari Cina terus masuk itu berarti tidak lockdown, melanggar itu. Gitu. Yang di dalam
tidak boleh di masjid, itu juga tambah melanggar, saya bilang itu. Ini dari NU, dari Muhammadiyah sama. Tidak usah tarawih di masjid. Sholat Id pun di rumah. Satu keluarga sholat Id di rumah katanya kan. Ya satu keluarga kalau nggak tahu, siapa yang jadi khotib? Ya. Di sini aja misalnya, ya. Di sini misalnya Sewahyu jadi khotib gitu. Begitu di sini lah berdiri, jangan lama-lama yuk gitu. Baru berdiri udah dibilang sakit perutku yuk katanya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kok kayak gitu katanya. Ya. Cobalah sekali kayak ada yang khutbah di sini. Ya. Nggak jadi. Bapaknya khutbah, anaknya tengoknya aja. Alhamdulillah. 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 Kok alhamdulillah terus, Pak? Ya. Inilah aku mau baca, apalah aku teruskan katanya. Udahlah nggak salah katanya kan. Ya memang kalau memang sendirian itu sholat sendiri nggak pakai khutbah. Kalau sholat sendirian yang dikhutbahi siapa gitu. Tapi kalau satu keluarga ya pakai khutbah. Nggak mungkin yang khutbah mamanya. Alhamdulillah. Ya. Nggak tahu. Ittaqullah katanya kan. Kata anaknya, udah lama suara mama hilang gitu. Muhammadiyah juga kayak gitu. Tapi dari MUI Sumut enggak. Tarawih tetap di masjid. Sebab MUI Sumut itu kasihan juga sama ustadz-ustadz mungkin. Sebab nggak dikasih gantinya itu, dibiarin aja, mampus lah itu. Ya, hanya ada orang nanya, Ustadz kan ada yang Ustadz nggak jadi sholat di masjid, ceramah juga. Iya, udah 3 masjid saya nggak masuk, saya. Itu nggak ada kerugian Ustadz. Apa yang dirugikan? Lu maksudnya dari masjid itu ngasih santunan tak apa? Tak aduh saya bilang ya, ya nggak betul itu katanya kan. Tadi udah ada lagi nih, mohon izin Ustadz yuk katanya kan. Menurut musyawarah kami pengajian sementara ditiadakan, mohon izin yuk katanya kan. Jadi kalau ustadz yang itu saja penghasilannya, apakah mendenyut itu, mendonyut kepala gitu. Ya. Makanya tengok di kawan-kawan itu, semoga dakwah ini lancar katanya. Karena aku udah 5 masjid banget aja kan. Karena MUI Sumut tetap sholat di masjid. Ya, MUI Jakarta kan tak tahu itu. MUI Jakarta sama, kalau MUI tetap konsisten, MUI pusat. Sementara ketika penyebarannya itu rendah, maka tetap sholat di masjid, tetap jamaah,
tetap mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid. Itu betul, memang sudah saya baca itu satu persatu fatwa itu. Bukan ditutup masjid semuanya gitu, enggak. Ya. Tapi semalam saya lewat di Amplas itu, Isya itu udah ada 2 masjid yang ditutup gitu. Saya mau cari obat lewat situ. Daerah sini sholat jamaah, begitu lewat Amplas tutup masjid yang sebelah sana tutup semua. Udahlah, gelap. Nah, itu juga harus tahu kalau nanti suatu saat kalau waktunya lebar saya terangkan tentang masalah itu. Mudah-mudahan bermanfaat.